Gunanya adalah untuk menjaga bangunan tersebut tetap kokoh. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Yo J geng, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, berbicara tentang tumbal proyek, ya kan? Nih banyak banget nih. Di Indonesia tempat menjadi memes atau olok-olokan para remaja, ya, tumbal proyek. Tapi kalian tahu nggak? Sebenarnya fenomena tumbal proyek ini bukan fenomena yang lucu atau yang patut untuk ditertawakan. Karena kenapa? Kejadian ini real, geng. Pernah ada. Dan kejadian ini benar-benar menjadi sebuah cerita turun-temurun di khalayak ramai, gitu ya. Nah, pada umumnya tumbal proyek itu atau tumbal itu adalah bentuknya itu makhluk hidup, ya kan. Kalau tumbal biasanya itu kalau misalkan hewan, kambing misalnya atau kerbau, nah itu bisa menjadi tumbal. Nah, tapi bagaimana kalau tumbalnya itu justru manusia, gitu ya. Tumbal ini biasanya dimaksudkan untuk meminta bantuan makhluk alam lain untuk bekerja sama dengan orang yang memberikan tumbal tersebut, ya geng. Berbicara tentang tumbal proyek, ini sering sekali diisukan karena kabarnya perusahaan-perusahaan besar ketika mereka membuat sebuah proyek bangunan besar, jalanan, penggalian, jembatan atau segala apapun itu membutuhkan tumbal. Dimana tumbal ini bukan hewan atau hal-hal lain, melainkan manusia. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk menjaga bangunan tersebut tetap kokoh. Mereka percaya kalau ada seseorang yang ditumbalkan, maka bangunan yang mereka bangun atau proyek yang mereka bangun itu akan dijaga oleh arwah si tumbal ini, geng. Dan gak cuma itu, mereka juga percaya kalau proyek mereka mempunyai tumbal, mereka akan dibantu oleh alam goib untuk mensukseskan proyek tersebut. Isu ini bukan sekali dua kali kita dengar, banyak banget kita dengar kan di Indonesia terutama. Sebenarnya kasus ini sudah ada sejak dari zaman dulu, geng. Dan tidak hanya terjadi di Indonesia, ada beberapa negara yang diisukan atau dikabarkan pernah terjadi atau pernah ada gitu ya cerita tentang tumbal proyek ini. Kita bahas satu persatu. Kita awali dari Indonesia dulu nih, geng. Negara kita. Di Indonesia sendiri, istilah tumbal proyek ini sudah tidak asing, geng. Banyak banget isu yang tersebar kalau proyek-proyek di Indonesia itu membutuhkan tumbal paling tidak anak kecil berusia 10-15 tahun. Dan kadang juga orang-orang dewasa yang ditumbalkan di proyek-proyek seperti pembangunan jembatan, gedung, pembangunan rel kereta api, atau bangunan-bangunan lainnya, geng. Salah satu mitos yang sangat terkenal di Indonesia yaitu Jembatan Cirahong. Nah, Jembatan Cirahong ini adalah sebuah jembatan penghubung rel kereta api antara Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, tepatnya di Manonjaya, Tasikmalaya, geng. Nah, jembatan ini berdiri melintasi Sungai Citanduy dan menjadi sebuah jalur tetap bagi kereta api yang keluar dan menuju stasiun Manonjaya Operasi 2 Bandung. Dibangun pertama kali pada tahun 1893 oleh perusahaan milik Hindia Belanda, Stadspoorwegen. Jembatan ini merupakan sebuah proyek kereta api jalur selatan Pulau Jawa, geng. Jembatan Cirahong ini memiliki arsitektur yang cukup unik, di mana ini merupakan satu-satunya di Indonesia rel kereta api dengan konstruksi baja disusun bertingkat dan di mana rusuk pelat itu untuk lalu lintas bawah dan rusuk kontinu untuk lalu lintas atas, gitu, geng. Kisah bermula ketika pemerintah Hindia Belanda ingin membangun rel kereta api ini, geng. Mereka mendatangi sesepuh desa yang bernama Suskasna. Di sana ketika mereka menjumpai sesepuh tersebut, sesepuh Sukasna ini mengatakan kalau proyek ini tidak akan berjalan lancar karena diganggu oleh hal-hal mistis, katanya begitu. Lalu pemerintah Hindia Belanda tidak percaya dengan kata-kata si sesepuh ini, geng. Sampai akhirnya ketika mereka melaksanakan proyek tersebut, banyak sekali terjadi kejadian-kejadian yang sangat aneh di mana mereka tuh diganggu hal-hal yang tidak masuk akal. Misalkan tiba-tiba saja Sungai Citanduy ini meluap dan banjir padahal tidak sedang terjadi hujan. Hal ini menyulitkan proses pemasangan pondasi jembatan. Lalu pihak Hindia Belanda ini menghubungi sesepuh Sukasna ini dan meminta bantuan. Lalu sang sesepuh Sukasna ini berkomunikasi dengan penghuni goib yang ada di lokasi pembangunan proyek tersebut. Barulah diketahui ternyata sang penghuni yang mendiami lokasi tempat proyek tersebut itu adalah sosok siluman ular bernama Nyai Odah dan Aki Bohang. Kedua siluman
Sukman ini mengaku sangat terganggu dengan proyek pembangunan di sana dan mereka meminta tumbal untuk sebagai tanda izin membangun proyek di sana. Dan tumbalnya itu nggak main-main, geng. Mereka minta manusia yang baru saja menikah, yaitu pengantin pria dan wanita. Damn. Sangat kebetulan sekali di saat itu tersiar kabar kalau salah satu buruh yang bekerja di jembatan Cirahong ini akan melaksanakan pernikahan. Nah, langsung saja rencana jahat diatur oleh pemerintah Hindia Belanda, yang dimana mereka akan menculik pasangan pengantin baru ini. Selesai melakukan akad, tiba-tiba saja centeng Belanda menjemput dua pengantin baru ini dan membawa pengantin baru ini untuk bertemu atau diundang oleh pemimpin proyek, katanya, dimana mereka ini akan diberikan hadiah pernikahan oleh sang pemimpin. Lalu sepasang pengantin ini dibawa ke tempat lokasi pengecoran pondasi proyek. Di sana mereka di tengah-tengah sungai sudah dipersiapkan bersama sesajen, umbu rampe, dan sepasang kekasih yang baru saja melaksanakan akad nikah ini diikat lalu dilempar ke dalam lubang pondasi, geng. Lalu saat tidak ada satu orang pun pekerja yang tahu, tiba-tiba saja mereka diminta untuk lembur dan mereka diminta untuk mengecor pondasi tersebut selagi sungai tidak banjir. Dari atas, adonan semen dan batu-batu digelontorkan ke dalam lubang pondasi tersebut dan menimpa kedua pasangan ini. Nasib tragis bagi pasangan ini, akhirnya mereka meninggal di dalam adonan semen atau ikut bersama pondasi dan ikut membatu dan mengeras tanpa ada udara di dalam pondasi jembatan kereta api tersebut, geng. Nah, menurut hasil retrokognisi, ini semacam penyelidikan paranormal gitu ya. Sukma dari pasangan ini hingga kini masih mendiami tempat tersebut, geng. Dan mereka masih terperangkap di dalam alam astral di lokasi tersebut. Sukma sang pengantin mendiami pondasi bagian tengah, sementara Nyai Odah dan Aki Bohang ini mendiami posisi samping kanan dan samping kiri jembatan. Gimana, geng? Apakah kalian pernah mendengar tentang mitos ini? Menurut kalian ini real atau cuma mitos belaka atau cerita rakyat di daerah sana? Coba tinggalkan komentar di bawah. Mungkin di sini ada orang Tasikmalaya atau orang mana, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah ya, geng. Oke, kita lanjut ke luar Indonesia. Kita coba ke negara lain. Negara ini bernama Siberia. Kali ini adalah salah satu praktik tumbal kuno yang dilaksanakan oleh warga Siberia, yang dimana mereka itu mengorbankan manusia sebagai bagian dari pondasi sebuah rumah atau bangunan. Zaman dulu mereka, orang-orang Siberia ini, percaya dengan menumbalkan manusia hidup di pondasi bangunan tempat mereka membangun rumah, itu biasanya bangunan atau rumah tersebut akan lebih kokoh daripada rumah-rumah biasa. Menurut ceritanya, semakin besar bangunan atau rumah yang dibuat, maka akan semakin banyak pula korban yang harus ditumbalkan karena membutuhkan energi yang lebih besar, geng. Contoh kasus tumbal yang pernah terjadi, kita bisa lihat dari pembangunan proyek jalur kereta api Trans-Siberia pada tahun 1891 sampai dengan 1916. Pada fondasi konstruksi jalur kereta ini ditemukan ribuan tulang belulang atau kerangka bayi, geng, yang dimana dipercaya kalau bayi-bayi ini merupakan tumbal demi kelancaran pembangunan proyek jalur yang menghubungkan Rusia dan Cina ini. Nah, menurut catatan sejarah yang ada sekitar 2000 orang bayi yang dijual ke Rusia untuk dijadikan tumbal. Bayangin tuh, 2000, geng. Bayi-bayi ini diperkirakan dibeli dari warga-warga miskin sebelum dibawa ke Rusia dan dikubur hidup-hidup di bagian pondasi rel kereta, geng. Gimana, geng? Cukup menakutkan ya, creepy banget gitu ya kepercayaan masyarakat dulu. Padahal kalau kita telaah lagi, era kereta api ya bisa dikatakan teknologi sudah ditemukan, tapi masih banyak aja yang percaya dengan tumbal ini, geng. Hal-hal mistis. Kita lanjut ke cerita selanjutnya dari negara yang berbeda, yaitu dari Korea. Di Korea Selatan ditemukan kerangka dari abad ke-5 di bawah dinding-dinding Walseong atau Kastil Bulan di Gyeongju di bekas kerajaan Silla. Ini adalah bukti arkeologi pertama bahwa cerita rakyat tentang tumbal manusia untuk fondasi bangunan, jembatan, dan dinding adalah benar adanya atau kisah nyata ya, geng. Nah, hal ini dikatakan oleh Choi Moon-jung. Dia ini adalah seorang Gyeongju National
Research Institute of Cultural Heritage atau disingkat dengan GNRECH. Nah, dia ini bercerita kepada AFP ya di saat itu. Penguburan korban hidup-hidup bersama jasad sang raja yang tujuannya untuk melayani raja itu di alam baka atau alam setelah kematian. Ini merupakan hal yang wajar di era tersebut, geng. Ini merupakan budaya kuno masyarakat Korea Selatan. Bagaimana cara korban dari Walseong ini dibunuh masih belum jelas tanda-tandanya. Nah, tapi menurut penelitian lebih lanjut, katanya sih mereka ini sebenarnya nggak dikubur dalam bentuk hidup-hidup. Jadi mungkin dibunuh terlebih dahulu baru dikubur. Namun cerita rakyat yang mengatakan kalau para korban ini sebenarnya ditumbalkan untuk menenangkan para dewa atau meminta kepada para dewa ini untuk memastikan struktur dari bangunan ini bisa bertahan lama. Ya, itu tadi lagi-lagi tentang tumbal proyek ya. Kedua tumbal ini ditemukan saling berdampingan di bagian bawah sudut barat dinding tanah dan batu kastil. Yang satunya ini menghadap ke atas dan yang lainnya itu menghadapkan wajah dan tangannya sedikit ke arah yang pertama. Kerajaan Silla ini adalah salah satu dari 3 kerajaan yang muncul di semenanjung Korea pada milenium pertama, yang akhirnya menaklukkan 2 kerajaan lainnya untuk menyatukan wilayah pada tahun 668 sebelum akhirnya kemudian terpisah kembali, geng. Artefak-artefak pada periode itu meliputi beberapa kekayaan budaya Korea yang paling bernilai dan situs sejarah Gyeongju yang merupakan salah satu tujuan wisata utama di sana. Pemeriksaan DNA sampai sekarang ini sedang dilakukan untuk menentukan genetik dan karakter fisik serta kesehatan dari kerangka yang ditemukan. Temuan lainnya meliputi tablet prasasti serta patung-patung manusia dan binatang dalam ukuran kecil, termasuk satu yang menggunakan turban dan pakaian serupa dengan yang dikenakan pada masa peradaban Sogdiana di Asia Tengah. Gimana, geng? Dari penemuan-penemuan ini, apakah kalian semakin percaya dengan adanya tumbal proyek? Atau mungkin kalian punya cerita masing-masing di tanah kelahiran kalian? Kalau gue pribadi jujur, ya memang tumbal proyek ini ada di kampung gue. Gue jujur aja, tapi gue gak bisa cerita terlalu jurus banget, ntar takutnya malah jadi konflik. Tapi memang ada. Jadi jembatan-jembatan di kampung gue itu emang mistis banget dan dikabarkan kalau dibangun menggunakan tumbal-tumbal. Kalian punya cerita masing-masing? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.